Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, selamat datang di podcast kami yang mengangkat tema nilai-nilai berakhlak. Saya sendiri Firman akan memandu diskusi kita hari ini bersama rekan-rekan saya, yaitu Mas Kurniawan, Kak Manda, Kak Amal, dan Lutfi Hussein. Untuk podcast ini kami buat sebagai bagian dari refleksi terhadap nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini bukan hanya jargon, tapi harus menjadi karakter yang melekat dalam tindakan kita sehari-hari tentunya ya. Oke, yang pengen kami jadikan sebagai role model adalah Najwa Shihab. Meski bukan ASN, beliau justru menjadi contoh luar biasa dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Untuk yang terutama adalah akuntabilitas. Beliau menunjukkan bagaimana seorang profesional bisa bertanggung jawab secara terbuka, menghadirkan kejujuran dan transparansi di tengah masyarakat. Menariknya, baru-baru ini Najwa kembali menjadi sorotan publik setelah mewawancarai Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto, di Hambalang. Dalam wawancara tersebut, ia menyinggung isu-isu penting seperti RUU TNI dan RUU Polri, serta tindakan represif terhadap media di mana sewaktu bukti nyata bahwa ia tak gentar menyuarakan pertanggungjawaban dari pemangku kekuasaan. Oke, untuk membuka diskusi kali ini, saya ingin meminta Mas Kurniawan menjelaskan gimana sih secara singkatnya siapa sih sebenarnya Najwa Shihab itu? Terima kasih Mas Firman. Menurut saya Kak Najwa Shihab adalah seorang jurnalis senior yang dikenal luas melalui program Mata Najwa. Ia juga pendiri Narasi TV, platform media independen yang sangat berpengaruh di era digital. Beliau adalah figur yang mampu mengangkat topik-topik berat secara lugas namun tetap elegan. Oke, menarik ya. Beliau berhasil menjaga profesionalitas tanpa kehilangan daya kritis. Tapi sebentar, Kak Manda deh selanjutnya. Menurut Kak Manda, gimana sih kontribusi Najwa Shihab terhadap nilai akuntabilitas itu sendiri? Baik, Kak Firman. Tadi bagaimana kondisi kontribusi Najwa Shihab terhadap nilai akuntabilitas ya? Beliau selalu menyampaikan informasi dengan cara yang bertanggung jawab, dan beliau juga konsisten mengangkat isu-isu publik seperti korupsi, pendidikan, hingga keadilan sosial. Pertanyaannya yang diajukan juga tajam kepada narasumber menunjukkan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan tanggung jawab. Itu juga tentunya yang membuatnya dihormati ya. Dan tidak semua orang berani menyuarakan isu-isu sensitif secara terbuka kan. Tapi kalau Mbak Manda lihat dari core values berakhlak, kira-kira apa sih nilai yang paling kuat tercermin dari sosok Najwa Shihab ini? Ya Kak, untuk nilai-nilai yang paling tercermin dari sosok Najwa sendiri, yaitu jelas akuntabelnya ya. Kalau kita lihat lebih dalam, beliau juga berorientasi pada pelayanan, seperti informasi yang beliau hadirkan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk masyarakat. Selain itu, beliau juga sangat kompeten, bukan hanya secara teknis, tapi juga secara moral, Kak. Oke, selanjutnya buat Kak Amal nih. Menurut Kak Amal, sejak kapan sih Najwa mulai dikenal luas oleh masyarakat? Ya, Najwa mulai dikenal luas oleh masyarakat itu sejak awal 2000-an ketika menjadi presenter berita di Metro TV. Namun namanya semakin besar ketika program Mata Najwa tayang pada 2009. Gaya bertanya beliau yang khas dan kritis menjadi ciri khas yang membuat masyarakat luas menaruh perhatian. Oke, betul banget ya. Bahkan sampai sekarang, setiap ada isu besar, publik menunggu respon dari Najwa Shihab ya. Oke, selanjutnya ke Mas Lutfi mungkin ya. Bagaimana sih dampak atau pengaruh Najwa terhadap masyarakat mungkin menurut Mas Lutfi? Baik, Mas Firman. Jadi dampaknya itu menurut saya pengaruhnya sangat luas.
terutama di kalangan anak muda, yaitu melalui narasi TV dan media sosial. Beliau berhasil membawa isu-isu kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu juga, konten menjangkau masyarakat di berbagai daerah dan tidak hanya kota-kota besar saja. Baik, cukup. Oh, jadi artinya beliau juga sangat adaptif ya terhadap perkembangan teknologi dan media. Siap, betul Mas Firman. Oke, kembali ke fokus utama kita ya mungkin. Eh, Kenapa kita memilih Najwa Shihab sebagai sosok inspiratif? Mungkin dari menurut Mas Kurniawan nih mungkin. Kenapa tuh? Terima kasih pertanyaannya Mas Firman. Mungkin menurut saya karena beliau adalah contoh nyata dari seseorang yang berani bertanggung jawab dan berpihak kepada kebenaran. Dalam dunia informasi yang seringkali bias, Najwa tetap konsisten dengan prinsip jurnalisme yang sehat. Izin menambahkan, Kak. Selain itu, beliau tidak hanya bicara di atas kertas. Najwa juga turun secara langsung ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, dan memahami isu dari akar-akarnya, Kak. Oke, buat Mas Lutfi sama Kak Manda kan udah nih ya. Berarti selanjutnya mungkin dari Kak Kurniawan sama Kak Manda udah nih ya. Sorry, sorry. Mungkin selanjutnya bisa dijawab dari Kak Amal sama Kak Lutfi nih. Bagaimana menurut teman-teman ini cara Najwa membangun kredibilitasnya? Menurut saya pribadi, dengan riset yang mendalam dan konsistensi dalam menyampaikan informasi yang akurat, ia tidak asal berbicara, semua pertanyaan dan penyampaiannya itu berbasis data. Dan yang paling penting, saya menambahkan, beliau juga tidak mudah terpengaruh dengan tekanan dari luar. Bahkan ketika mendapat kritik ataupun tekanan politik, ia tetap tenang dan bersikap profesional. Oke, terima kasih jawabannya ya teman-teman sekalian. Baik, dari diskusi ini kita bisa ambil ya pelajaran bahwa nilai berakhlak bukan sekedar aturan ya teman-teman, tapi budaya kerja dan etika yang harus diterapkan. Najwa Shihab adalah contoh bahwa akuntabilitas bisa dihidupkan melalui keterbukaan, keberanian dan konsentrasi tentunya. Sebagai calon ASN, mahasiswa atau pekerja profesional lainnya pun kita juga dituntut untuk membawa semangat yang sama, bertanggung jawab, transparan, dan berpihak kepada kebenaran. Ya, terima kasih untuk semua narasumber kita hari ini ya, buat Kak Kurniawan, Kak Manda, Kak Amal, dan Kak Lutfi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.